Nia, selamat ulang tahun sayang. Saat itulah aku tersadar. Terima kasih ibu dan ayah, orang yang kusayangi itu. Ternyata adalah putri tidak sah sayangku dengan pengasuh kami, Rudy. Dasar bajingan, jadi itu sebabnya kau mempekerjakan Lina sebagai pengasuh kami. Jadi itu sebabnya kau menyuruhku mendukung Nia, dan bahkan memberinya pekerjaan. Kau sudah selingkuh dariku selama ini. Aku mau bercerai. Dan kau akan pergi tanpa apa-apa. Sayang, biar ku jelaskan. Sayang. Lepas. Nia, Ayah, kenapa kau peduli padanya? Dia cuma hewan peliharaan yang kita pelihara. Ya, dia memang mengelola bisnis untuk kita. Kalau tidak, kau sudah membuangnya sejak dulu. Aku sudah menghubungi Maya. Segera. Dia dan ibunya akan dikirim ke kubur. Tidak. Jangan sakiti Maya. Jangan sakiti Maya. Ibu, Maya. Maya, lari. Jangan khawatirkan aku, lari saja. Berdiri di situ. Kau mati. Ibumu hidup. Jangan dengarkan dia, lari. Ibu, maafkan aku. Selama ini kau menderita untukku. Kali ini aku akan melindungimu. Kali ini aku pasti. Maya. 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 Kalian makhluk menyedihkan. Kalian pantas mati. Kalian semua pantas mati. Kau yang pertama pergi. Berita besok akan melaporkan sebuah kebakaran tidak disengaja yang menewaskan ibu dan anak perempuan Shen di rumah mereka sendiri. Bahkan sebagai hantu, aku takkan membiarkanmu lolos. Kemarahan yang menyedihkan dan sia-sia. Maya. Akulah yang bodoh, dipermainkan seperti orang bodoh oleh mereka selama 20 tahun. Membuatmu terbunuh bersamaku. Aku tak bisa menerima ini. Aku tak bisa menerima ini. Mungkin takdir merasakan keputusasaan,ku dan memberiku kesempatan kedua dalam hidup. Kembali ke hari ulang tahun putriku. Kali ini, giliranku untuk membuat mereka membayar. Nona Maya, hal buruk telah terjadi. Hadiah ulang tahun yang kamu beli untuk Nona diambil oleh suamimu, Tuan Rudy, dan diberikan kepada kasus amal. Aku tahu itu adalah replika kelas atas. Yang asli telah kuhancurkan. Replika, Nona Maya, apakah kamu benar-benar tahu sebelumnya kalau Tuan Rudy akan melakukan ini? Kupikir hubungan kalian baik-baik saja, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Hubungan kami memang baik, sangat baik sampai aku tertipu. Oleh Rudy selama bertahun-tahun, seperti orang bodoh sejati. 15 tahun yang lalu, Rudy pulang dari perjalanan bisnis dan tiba-tiba menunjukkan fotoku. Sayang, kamu sudah pulang? Dia berkata padaku. sayang, anak-anak di pegunungan sangat menyedihkan. Lihat anak ini. Hanya kulit dan tulang, memakai sandal di tengah musim dingin. Itu benar-benar menyedihkan. Haruskah kita menyumbangkan uang untuknya? Menyumbangkan uang hanya solusi sementara. Sayang, bagaimana kalau kita mensponsorinya saja? Dia lahir di tahun dan bulan yang sama dengan putri kita. Itu takdir. Ya, Nyonya Shen, itu benar-benar takdir mensponsori kasus amal. Akan menjadi cara untuk mendapatkan karma baik bagi Nona. Kalau begitu, mari kita sponsori dia sampai dia dewasa dan punya pekerjaan. Sayang, kamu sangat baik hati. Selama bertahun-tahun, Rudy akan mengunjungi Nia setiap kali ada waktu. Kupikir dia hanya baik hati, dan bahwa aku menikahi pria yang tepat. Jadi ketika Nia, karena pendidikannya yang buruk, tidak bisa menemukan pekerjaan, Rudy memintaku membantu mengaturnya. Aku bahkan mengatur agar Nia bekerja di pabrikku sebagai rekan kerja putriku. Dan pengasuhnya Lina,
Karena Rudy bilang bagi orang desa yang cari kerja di kota, itu tidak mudah. Aku memperlakukannya seperti saudari bagiku. Aku membelikannya baju adibusana. Dia tidak perlu memakai seragam pengasuh di rumah. Kalau dia mau melakukan urusannya sendiri, dia bisa pergi kapan saja. Siapkan air mandiku ya. Anda bisa melakukannya sendiri, Nyonya. Aku harus keluar. Aku cuma tidak pernah membayangkan bahwa 3 orang yang kuperlakukan dengan tulus hati akhirnya menyebabkan kematian aku dan putriku. Aku tidak akan menerima ini begitu saja. Aku ingin tahu kenapa. Telepon saja dia. Kamu akan tahu. Hei sayang, Hei, sayang. Aku baru saja menyuruh asistenku mengantarkan bajunya. Apa Maya sudah menerimanya? sudah. Tapi aku baru lihat di grup chat kerja kalau Nia memakai pakaian yang persis sama dengan Maya. Ada apa ini? Sayang, kamu tahu bagaimana biasanya, bahkan adibusana pun ada tiruannya. Nia pasti memakai replika kelas atas. Kebetulan saja dia pakai yang sama dengan Maya. Kamu tahu bagaimana dia itu. Dia sangat peduli dengan harga diri. Jangan ungkap dia, agar rekan kerjanya tidak menertawakannya. Oh, ngomong-ngomong sayang, apa kamu pulang hari ini? Kalau iya, kita bisa rayakan ulang tahun Maya bersama-sama. Dia sedang berusaha mengonfirmasi keberadaanku, agar dia bisa dengan mudah pergi merayakan dengan Nia. Aku harus perjalanan bisnis. Pesawatku mau terbang. Aku harus pergi. Nona Maya, bukankah Anda membatalkan rapat luar negeri untuk merayakan ulang tahun Nona bersamanya? Kenapa sekarang Anda? Kalau aku tidak bilang begitu, bagaimana aku bisa menonton pertunjukan yang mereka pentaskan? Rudy, Lina, Nia. Kali ini serangan balikku dimulai sekarang. Nona Maya, kita akan tiba di pabrik dalam setengah jam lagi. Sebenarnya ini aku. Aku khawatir kucingku bisa tersesat, jadi aku memasang kamera keamanan di rumah. Aku tidak pernah memberitahu Rudy tentang itu. Tapi sekarang ini jadi berguna. Kemari sayang. Mari kita memeriahkan suasana. Pakai ini. Biar aku lihat siapa yang lebih cocok memakainya. Kamu atau dia. Aku tidak mau pakai baju bekasnya. Kenapa dia yang bisa pakai baju mahal? Dan aku harus pakai bajunya yang sudah tidak dipakai? Baiklah. Ada banyak baju baru di lemari. Pilih yang kamu suka. Apapun yang pernah dia pakai berbau seperti dia, aku tidak mau. Gaun ini masih baru banget. Dia belum pernah memakainya. Lihat harganya. $45.000. Yang ini bagus. Nanti aku akan memakainya. Untuk pesta ulang tahun Nia. Sayang, baiklah kalau begitu, sayang. Aku sudah mengeluarkan baju yang kamu suka. Jadi bagaimana caranya istri akan memberi hadiah yang pantas untuk suaminya? Lucu. Nona Maya, Tuan Rudy ternyata berselingkuh dengan pengasuh. Dia. Atur penyelidik swasta untuk menyelidiki Rudy. Aku ingin tahu semua yang dia lakukan di belakangku selama ini. Ya? Benar, suruh semua karyawan pabrik kita pergi ke auditorium. Dengar ya, yang mengadakan pesta ulang tahun hari ini adalah Putri Ketua Grup Zenith, Henianian. Kalau kita membuat putri kecil itu marah, kita semua bisa dipecat. Nona Maya, Anda sudah datang? Nona Maya, aku sudah mengatur agar pesta ulang tahun Nona muda diadakan di auditorium pabrik kita. Bengkel 1 ditutup untuk hari ini. Semua karyawan bengkel harus pergi merayakan ulang tahunnya. Henianian. Dia bukan putriku. Apa? Apa? Nona Maya, suami Anda lah yang membawa Nia ke sini untuk memulai pekerjaan barunya. Dia bilang dia adalah putri Anda dan menggunakan marga neneknya. Waktu itu, Anda bahkan menelepon. Dan meminta saya untuk merawatnya dengan baik. Hei sayang, aku sudah bawa Nia ke pabrik. Bisa tolong beritahu manajernya dan minta dia untuk menjaga Nia. Nona Maya. Nia baru mulai merintis hidup. Saya akan sangat berterima kasih kalau Anda bisa menjaganya. Baik, saya pasti akan merawatnya dengan baik.
di kehidupan sebelumnya untuk membiarkan Maya menetap dan mempelajari proses produksi agar dia bisa mengambil alih perusahaan di masa depan. Saya merahasiakan identitasnya. Tapi saya tidak pernah menyangka kalau Nia akan mengambil kesempatan dan menyamar sebagai putri saya di pabrik. Saat saya menelepon, pernahkah saya bilang dia adalah putri saya? Tidak. Apa saya salah paham? Putri saya memang bekerja di pabrik. Tapi dia bukan Nia. Dia adalah Maya. Maya, putri Anda adalah Maya, lalu siapa Nia? Nia hanyalah kasus amal yang saya danai itu saja. Jadi, dia menyamar sebagai putri saya agar dia bisa mengadakan pesta ulang tahun di pabrik ini, benar? Ya. Nona Maya, saya tidak tahu kalau Nia menyamar sebagai putri Anda. Saya akan hentikan pestanya sekarang juga. Tidak usah buru-buru. Rudy dan Lina belum sampai. Tanpa mereka, bagaimana saya bisa balas dendam sepenuhnya? Kopi Nia. Maya. Kopi Nia. Kenapa kamu kembali sangat terlambat, Nia? Bukankah aku cuma memberimu 3 menit untuk beli kopi? 3 menit terlalu singkat, benar-benar tidak cukup waktu. Berhenti cari-cari alasan. Beraninya kamu mengabaikan nona muda? Jangan lupa posisimu. Kamu cuman anjingnya nona muda. Beraninya kamu menindas putriku. Kamu cari masalah. Nona Maya, jangan khawatir. Nona muda selalu ceria di rumah. Kenapa di pabrik dia ditindas seperti ini? Pasti ada yang tidak beres di sini. Ibu, aku minta maaf. Selama ini, aku telah membuatmu menderita karenaku. Kali ini, aku akan melindungimu. Begitu aku tahu kebenaran mengapa Maya menderita dalam diam, semua yang menindasnya akan membayar harganya. Nia, Maya berani mengabaikanmu. Kopi yang dia belikan untukmu sudah dingin saat dia antar. Bukankah aku bilang kamu harus kembali dalam 3 menit? Apa kamu tuli atau apa? Nia, aku lari kembali. 3 menit terlalu singkat, benar-benar tidak cukup. Sayang, ibumu juga benar-benar seorang sayang. Tidak heran dia tidak bisa mendidikmu lebih baik. Aku seorang sayang. Kopi yang kamu beli menodai gaun yang ayah belikan untukku, kamu sanggup bayar? Nia, kamu janji padaku bahwa di luar kamu tidak akan membicarakan ibuku. Wah, ada sikap? Bukankah aku baru bilang ibumu adalah seorang sayang? Kamu menjilatku seperti anjing. Bukankah itu cuma karena kamu tidak ingin orang lain tahu kebenaran bahwa ibumu adalah seorang sayang? Bukankah itu benar? Kalau begitu aku akan tetap mengatakannya. Ibumu seorang sayang, ibumu seorang sayang, ibumu seorang sayang. Hentikan, jangan ucapkan sepatah kata pun. Aku mohon, tolong hentikan. Maya, Ibu, ayah, kenapa lama sekali? ini pesta ulang tahun putri kesayanganku. Ayah dan ibumu pasti akan mempersiapkannya dengan baik. Kami akan berdandan untuk acaranya. Sayang, apa kau membuat Nia kesal lagi? Apa kau ingin semua orang tahu kalau ibumu adalah kekasihku? Hah? Berdiri. Satu-satunya alasan kau ada di sini adalah untuk bekerja seperti anjing bagi putriku. Anak seperti kau tidak pantas menginjakan kaki di pabrik grup Zenith. Akulah nyonya rumah ini. Jika kau membuat putriku kesal lagi, membuatnya marah sekali lagi, kau dipecat. Aku bahkan akan memotong tagihan medis ibumu sampai sen terakhir. Tidak, tolong Nona Nia. Aku mohon, jangan hentikan pembayarannya. Tagihan medis ibuku. Maafkan aku sangat menyesal. Aku tahu aku salah. Tolong, aku tahu aku salah. Ini semua salahku. Seharusnya aku menyadarinya lebih cepat. Jadi, Maya menganggap Lina. Menganggap Lina sebagai nyonya rumah ini. Tepat setelah Maya lahir, Rudy memperkenalkan Lina untuk menjadi pengasuh. Katanya dia yang paling ahli merawat anak. Aku sibuk dengan karierku, jadi Maya selalu dalam perawatan Lina. Lina, aku akan pergi bisnis selama sebulan. Tolong jaga Maya dengan baik untukku. Jangan khawatir, Dewi. Jadi anak baik ya. Pakaian yang Lina kenakan di rumah selalu adibusana yang kubelikan untuknya.
Maya, Lina tahu betul ibumu tidak lain hanyalah seorang sayang, tapi dia tetap merawat kalian berdua dengan baik. Bekerja keraslah. Jangan mempermalukan ibumu. Rudy mencuci otaknya dan Maya mempercayainya bahwa akulah si sayang di keluarga ini. Satu-satunya alasan aku tidak diusir adalah karena aku bisa menjalankan perusahaan untuk mereka. Dan kebetulan aku sakit. Ibu, kenapa masih bekerja saat sedang sakit? Kalau aku tidak bekerja, bagaimana kita bisa menghidupi putri kecil kita? Ibu, maafkan aku. Kalau bukan karena aku, ibu tidak perlu menanggung semua ini di keluarga ini. Menanggung apa? Nona Maya, saldo di akun perawatanmu sudah hampir habis. Apa maksudnya tidak ada uang? Aku baru transfer kemarin. Suster, aku baru saja dapat gaji. Aku akan bayar biayanya bersamamu. Maya, tidak usah. Halo? Kenapa pembayaran rumah sakitku belum masuk juga? Nona Maya, Tuan Rudy bilang kemarin dia sudah mentransfernya. Mungkin dia baru saja lupa. Suruh dia transfer Rp150.000 lagi. Tidak heran di kehidupan sebelumnya, Maya tidak pernah melawan, bahkan sampai mati. Semuanya demi aku. Masuk ke sini sekarang. Nona Maya, penyelidik swasta baru saja melapor. Tuan Rudy telah di belakangmu mentransfer aset perusahaan. Ayo pergi. Hari ini aku akan membuat setiap orang dari mereka membayar harganya. Ayah, Memalukan, pergi sana. Hari ini adalah hari ulang tahun putriku Nia. Terima kasih semua, rekan kerja, sudah datang. Dan aku bahkan lebih bersyukur atas perhatian dan pengakuan kalian padanya setiap hari. Makanya Nia cantik sekali. Dia mirip ibunya. Kalian tahu, kalau Nia tidak memanggilmu ibu, aku pasti bersumpah kau adalah kakak perempuannya. Benar kan? Ya. Benar sekali. Sudah bisa diduga dari istri bos di grup Zenith. Kau benar-benar tahu cara merawat diri. Kalian berdua memang jago merayu. Sayang jadi supervisor. Nanti aku akan bicara dengan manajer dan mengusahakan promosi kalian jadi mandor bengkel. Terima kasih, Bu. Tidak usah sungkan. Untuk kalian yang lain, kalian semua adalah karyawan teladan dari grup Zenith. Tentu saja, aku akan urus promosi kalian. Semuanya, silakan nikmati makanan dan minumannya. Dan sekarang, biarkan pesta ulang tahun resmi dimulai. Oh. Maya, sayang kecil, kau adalah anak dari wanita yang menggoda ayahku. Aku bahkan belum menyelesaikan urusan itu denganmu. Dan sekarang kau berani cemburu padaku? Kau sengaja menginjak sepatuku untuk mengotori mereka. Jilat sampai bersih. aku tidak menginjaknya. Nia, aku mohon tolong jangan bicarakan ibuku di depan umum, oke? Jadi Nona muda, inilah alasanmu sangat membenci Maya. Jadi dia anak dari sayang itu. Tuan Rudy berasal dari keluarga kaya, tergoda oleh wanita nakal adalah hal yang wajar. Tapi lihatlah nona muda kita. Meskipun dia tahu Maya ada, dia tetap begitu bermurah hati. Itulah wibawa ahli waris sejati. Dan kebetulan, si sayang ini bekerja di bengkelku. Nanti aku akan bantu nona muda melampiaskan amarahnya dengan baik. Kau Tuli, Nia sedang bicara padamu. Aku benar-benar tidak. Kau berani berbohong padaku? Ayah, nanti hentikan tagihan medis si sayang itu. Biarkan dia mati. Baik. Tidak, tolong jangan. Tolong jangan hentikan pembayaran pengobatan ibuku. Aku akan menjilatnya. Aku akan menjilatnya. Dia benar-benar melakukannya. Maya. Maya. Kenapa pintunya dikunci? Mereka pasti khawatir pestanya terganggu, jadi mereka menguncinya dari dalam. Kalau pintunya tidak bisa dibuka, hancurkan saja. Aku akan cari orang sekarang. Nia, sepatumu sudah bersih sekarang. Aku mohon padamu, tolong jangan hentikan tagihan medis ibuku. Kamu mohon padaku, kalau begitu, buatlah itu berharga bagiku. Maya, bajumu kotor. Gimana kalau begini? Aku akan baik hati dan meminjamkanmu satu setelan. Sialan mereka. Mereka semua pantas mati. Sudah sampai belum?
Nona Maya, Satpam sedang membawa alatnya. Sebentar lagi mereka sampai. Nia. Ngapain peduli sama dia? Apakah dia pantas memakai baju-baju ini? Baju-baju ini dipilih langsung oleh ibuku. Harganya sangat mahal. Ibu, Tidak apa-apa. Aku akan kembali ke asrama untuk ganti baju. asrama apa? Ganti di sini saja. Aku sudah siapkan bajunya untukmu. Lagi pula, kamu penuh krim. Kalau kamu mengotori asrama, bukankah itu hanya menambah pekerjaan untuk petugas kebersihan? Betul, kamu sudah kerja di sini lama, tapi kamu tidak tahu cara memikirkan rekan kerjamu. Dia itu putri dari seorang perempuan jalang. Kamu mengharapkan dia mempertimbangkan orang lain? Ganti di sini. Lagi pula kita semua ingin melihat seperti apa tubuh putri perempuan jalang itu, kan? Ya, Lepas sekarang. Kalian keterlaluan. Ayah, Apapun yang Nia suruh kamu lakukan, lakukan saja. Kalau bukan karena ibumu masih agak berguna, aku sudah mencekikmu waktu kamu masih kecil. Kalau kamu berani membangkang Nia, lupakan saja ibumu mendapat perawatan. Manajer, barangnya sudah kami bawa. Benda ini bisa menghancurkan kunci pintu sekaligus. Hei nak, kalau kamu mau ibumu tagihan medisnya dihentikan dan mati kesakitan di rumah sakit, ya silakan saja terus mengulur-ulur waktu di sini. tidak, jangan. Aku akan melepasnya. Aku akan melepasnya di sini. Lanjutkan, masih ada lagi. Siapa yang berani menyentuh putriku? Siapa yang berani menyentuh putriku? Sayang, Apa yang dia lakukan di sini? Rudy, dasar sayang kecil. Kamu dan putri tidak sah si pengasuh itu. Beraninya kamu mengganggu putriku? Siapa itu? Beraninya dia menyebut istri bos sebagai pengasuh. Nia adalah pengasuhnya, dan Putri tidak sah, Tuan Rudy. Hari ini aku akan pastikan kalian semua membayar mahal. Bukannya sudah jelas? Pasti ibu si sayang kecil Maya itu, ya ampun. Ibu si jalang kecil itu datang ke tempat istri sah untuk membuat masalah. Memalukan sekali. Maya, Ibu, Maya, ibu minta maaf sudah terlambat. Ibu minta maaf kamu harus mengalami itu. Ibu, kondisi ibu belum pulih. Buat apa ibu kesini? Aku, kembalilah ke rumah sakit. Aku baik-baik saja di sini, sungguh. Oh putriku sayang, ibu sekarang sudah tahu segalanya. Mereka membohongimu. Ibu sama sekali tidak pernah butuh tagihan medis itu. Apa? Itu akan kita urus nanti. Mari kita obati lukamu dulu. Ibu, Bawa Maya untuk diobati lukanya. ya. ibu tetaplah di sini. Aku akan baik-baik saja. Yang akan mendapat masalah adalah orang-orang itu. Ibu, Dasar sayang kecil tak tahu malu itu berani sekali. Dia bahkan mengancam kami. Istri bos ada di sini. Dan dia berani masuk begitu saja. Bukankah dia hanya menunggu istri bos untuk memberinya pelajaran? Nenek tua, siapa yang memberi izin untuk datang ke pesta ulang tahunku? Bukankah ayahku menyuruhmu fokus mengelola perusahaan kita? Datang ke sini membuat keributan? Apakah kamu pikir status sayangmu itu sesuatu yang membanggakan? Seperti ibu, seperti putri, sama-sama sayang. Beraninya kamu. Jika tidak ada yang mengajarimu sopan santun, maka hari ini aku akan memberimu pelajaran yang tak akan kamu lupakan. Akan kuajarimu pelajaran. Nia, kamu gila. Kita sendiri lagi dalam masalah besar nyaris tidak bisa bertahan. Dasar jalang. Beraninya kau menamparku di depan orang tuaku sendiri. Nia tidak lain adalah putri kecil grup Zenith. Beraninya kau memukulnya. Tuan Rudy akan memastikan kau akan membayarnya. Tuan Rudy menempatkanmu sebagai penanggung jawab perusahaan dan kau benar-benar merasa hebat. Anjing biasa merasa jadi majikan. Tunggu saja, kau akan menangis nanti. Ayah, kau harus memberinya pelajaran untukku. Nia, ya, lupakan saja hal ini. Ayah, apa yang kau bicarakan? Kau membelanya. Ibu, bocah kecil ini berani memukulku tepat di depan semua orang. Kau harus memberinya pelajaran untukku. Kalau tidak, bagaimana aku bisa mengambil alih perusahaan dan membuat semua orang menghargaiku? Nia, cukup. Mengapa aku harus diam? Dia cuma anjing yang dirawat ayahku. Selama ini, dia makan makanan kita, minum air kita, hidup dari keluarga kita. Dan sekarang dia berani memukulku di depan semua orang.
Ibu, kalau kau terus membiarkannya begitu sayang mengambil alih, kitalah yang akan diusir. Aku mengandalkanmu untuk segalanya. Saat sayang ini mengambil alih, Dewi. Apa yang kau lakukan? Aku beritahu sesuatu. Satu-satunya alasan ayah tidak menghentikanmu adalah karena dia tidak ingin aib keluarga terbongkar. Tapi aku tidak akan menahan diri. Jangan coba-coba bermain api. ayah, lupakan harga diri. Hari ini kita akan memberinya pelajaran yang takkan terlupakan. Nia, cukup. Ayah, mengapa kau begitu pengecut? Ibu dan aku sudah memaafkanmu untuk bertahun-tahun itu kau berselingkuh. Apa yang kau takuti? Kalau sayang ini tidak berperilaku baik, kami akan memotong tagihan medisnya dan biarkan dia mati. Begitu aku lebih terbiasa dengan operasi pabrik, maka kau bisa menyerahkan perusahaan padaku. Aku akan pastikan grup Zenith go internasional. Gue bilang diam. Ayah, kamu memukulku? Dewi, kita bicarakan ini di rumah. Di sini banyak orang, semuanya sedang menonton. Merasa bersalah? Takut aku membongkarmu di depan umum? Kamu perusak rumah tangga, jangan cari masalah. Ayahku hanya tidak ingin skandal keluarga diumbar di depan umum. Tidak peduli seberapa besar kamu membuat keributan hari ini, itu tidak akan mengubah fakta bahwa kamu adalah wanita simpanan. Nia, tolong berhenti bicara. Ibu, kamu istri sah, kenapa kamu takut padanya? Ayo, bertindaklah seperti istri sah yang kamu itu dan tempatkan dia pada posisinya. Cukup! Nia, ibu tidak enak badan. Pesta ulang tahun hari ini dibatalkan. Pulang dengan ibu. Ayo pergi. Aku tidak pergi. Kamu yang pergi. Pergi. Nia. Halo? Bukti bahwa Rudy menggelapkan aset grup sudah dikirimkan? Bagus, aku akan mengambilnya. Nona Maya. Silakan. Aku bisa menangani ini. Aku memang tidak pergi. Ini pesta ulang tahunku. Banyak rekan kerjaku dari bengkel semuanya sedang menonton. Kenapa pestanya harus dibatalkan hanya karena seorang perusak rumah tangga? Ibu, kamu dan ayah tidak perlu untuk kehormatan keluarga mempermalukan diri seperti ini. Ya, ini pesta ulang tahun Nona muda. Membatalkannya begitu saja sangat memalukan baginya. Pada dasarnya, kalau menurutku, istri bos terlalu toleran. Semua orang di seluruh bengkel tahu bahwa Ibu Maya hanyalah wanita simpanan. Kamu perusak rumah tangga? Minta maaf padaku sekarang juga. Kalau tidak, aku akan memotong tagihan medismu. Baiklah. Minta maaf. Kamu mau aku minta maaf seperti apa? Aku tahu kamu takut. Kalau begitu, aku akan memberimu perlakuan yang sama seperti putrimu. Perlakuan biasa. Kamu berlutut dan sujud padaku beberapa kali. Kalau aku senang, aku akan membiarkanmu. Kamu biasanya membuli putriku seperti ini? Tentu saja. Tapi biar aku koreksi. Itu tidak disebut membuli. Itu disebut pendidikan. Pendidikan. Bagus. Kalau begitu, hari ini aku akan memberimu pelajaran yang baik. Gila lu, berani-beraninya lu sakiti aku. Ini pabrik keluarga gue. Hari ini, lu gak bakal keluar dari pintu itu. Seseorang, kesini. Tampol dia. Nanti gue kasih bonus. Tendang dia, nanti gue naikin jabatan lu. Naik jabatan dan naik gaji. Bagus. Sayang, berani-beraninya lu ganggu Nona muda. Hari ini lu tamat. Semuanya hajar dia, jangan biarin dia pergi. Gue bilang Maya ada di pabrik, gimana dia diganggu dan gak ada yang kasih tahu gue. Jadi, kalian ini supervisor korup buat onar di sini. Kalian gak layak kerja di Zenith. Layak atau enggak, itu urusan gua, bukan urusan lu. Si Maya itu, dia cuma pekerja dan dia nyinggung Nona muda. Kalau gua nggak usir dia, lalu gua usir siapa? Udah, banyak bacot. Siap-siap digebukin. Stop. Manajer? Bajingan, berani-beraninya lu ngehina bos. Lu dipecat. Manajer, lu udah gila. Gua lagi bela Nona muda. Lu pecat gua, lu tantang Nona muda. Jangan lupa, kerjaan lu itu hadiah dari orang tua Nona muda. Apa? Lu mau halangin kita buat belain Nona muda? Lu nggak mau kerja di sini lagi? Bajingan. Diam. Kalian, semua kalian, sekumpulan sayang. Orang yang berdiri di depan kalian itu bos kita yang sebenarnya. Ketua grup Zenith, istri pertama dari Tuan Rudy kita. Mustahil. Kalau dia istri pertama, lalu ibu gue apa? Ibumu itu selir.
Salah paham? Ini semua salah paham besar. Ibunya Nia yang benar-benar si sayang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah dia sebenarnya istri bos? Tidak bos. Manajer. Itu yang semua orang katakan. Pasti benar. Tidak mungkin. Yang selama ini kita bully, ternyata adalah nona muda. Nia, kamu bilang ke orang tuamu, Il, adalah manajer pabrik ini. Makanya kami terus membantumu membuli Maya. Beraninya kamu bohong pada kami. Kamu berbohong? Itu tidak mungkin. Ibu, jelaskan pada mereka. Katakan pada mereka dialah si sayang, dialah yang sampah, dan kamu yang berkelas. Ibumu bukan cuma si sayang, dia juga si sayang yang selalu kamu bicarakan. Pengasuh yang kusewa, dan kamu, anak seorang pengasuh, berani menyamar Kai sebagai nona muda grup Zenith dan membuli putriku? Siapa yang memberimu nyali? Ibu bukan si sayang, lalu aku apa? Kamu adalah nona muda sejati grup Zenith. Kamu adalah penerus masa depan grup Zenith. Seluruh pabrik ini milikmu. Aku bukan anak si sayang. Tidak, kamu berbohong. Itu tidak mungkin. Ayah, ibu, katakan pada mereka. Aku bukan anak pengasuh. Aku bukan putri tidak sah. Benar kan? Sudah kusuruh diam. Kamu malah terus bicara. Kau yang minta sendiri. Sayang. Ini semua salah paham. Aku bisa jelaskan. Sayang. Tuan Rudy sudah mengaku. Apakah Nia benar-benar putri tidak sah? Kita celaka. Nia ternyata putri tidak sah si pengasuh. Kita malah membantunya. Membuli putri direktur utama? Sayang. Kamu sudah menghancurkanku. Tidak. Itu tidak benar. Aku bukan putri tidak sah. Lihat apa yang kupakai. Semuanya adi busana bernilai puluhan ribu dolar. Tapi si sayang ini, Maya, hanya pakai baju kerja. Siapa putri tidak sah yang sebenarnya? Tidak bisakah kalian lihat? Beraninya kamu menyebut adi busanamu. Selama ini aku sibuk bekerja dan tak sempat menjaga Maya. Itu memberimu kesempatan untuk membulinya. Oh, aku hampir lupa. Aku harus memberimu kabar buruk hari ini. Gaun adi busana yang kamu pakai ini adalah palsu. Tidak. Tidak mungkin. Adi busana yang kupakai ini asli. Aku pesan khusus sendiri. Kalau begitu, coba lihat label di gaunmu. Merek apa itu? Chanel yang asli, yaitu Chanel. Ini tulisannya CHAMEL. Ini barang palsu yang jelek banget. Kita semua sudah dibohongi oleh Nia selama ini. Aku tidak menipu siapapun. Dasar jalang kecil. Kapan kamu menukar bajuku yang asli dengan yang palsu? Semua pakaian ini diberikan padaku oleh ayahku. Ayahmu yang memberikannya padamu? Dia cuma menantu tinggal serumah. Dari mana dia dapat uang untuk ini? Apa? Dia menantu tinggal serumah? Seorang menantu tinggal serumah? Ayah, kamu menantu tinggal serumah? Pantas saja Nia tidak memakai margajal. Jadi Tuan Rudy cuma seorang yang numpang hidup. Pantas saja dia takut kalau istri pertama tahu dia punya putri tidak sah. Dasar jalang kecil, jangan ngomong sembarangan. Kalau begitu, cek sendiri. Perwakilan hukum grup Zenith adalah Shen, aku Dewi. Bisnis ini ditinggalkan untukku oleh ayahku. Rudy itu cuma orang yang aku sewa untuk jadi menantu tinggal serumah. Dan Lina itu aku cuma menyewanya karena kasihan. Untuk jadi pengasuh. Aku tidak percaya. Ayah, ibu, jelaskan pada mereka. Mereka memfitnah kalian. Diam. Kalau kamu tidak banyak mulut, ini semua tidak akan terjadi. Sayang, ini semua salahku. Semuanya salahku. Kumohon, ayo kita pulang saja. Kita tidak seharusnya membuka aib di depan umum. Kenapa tidak? Hari ini aku akan secara resmi mengumumkan kepada semua orang. Maya adalah satu-satunya putriku. Ahli waris grup Zenith. Dan di masa depan, dia akan menjadi satu-satunya ahli waris grup Zenith. Sedangkan Nia, dia cuma kasus amal yang aku tertipu untuk mensponsorinya bertahun-tahun lalu. Tidak lebih dari itu. Aku cuma tidak pernah membayangkan kebaikanku akan membawa serigala ke dalam rumahku. Tidak, aku bukan kasus amal. Aku bukan. Maya, katakan pada mereka. Katakan ibumu itu si sayang. Kamu anak si sayang. Katakan, tidak. Diam. Tamparan ini adalah untuk bertahun-tahun kamu menghina ibuku. Tamparan ini adalah untuk bertahun-tahun kamu menindasku.
Dan tamparan ini adalah untuk ketidakberterima kasihanmu. Tidak, itu tidak benar. Aku bukan anak si sayang itu. Aku bukan. Jangan percaya dia. Dia berbohong padamu. Memalukan sekali. Aku sudah tertipu olehnya. Apa aku berbohong? Semuanya lihat ini dan kalian akan tahu. Sayang, Nia selalu ingin menjadi manajer pabrik Zenith. Kapan kamu akan menyelesaikan urusan Dewi? Aku muak dipanggil sayang. Sayang, tenang. Biarkan Dewi menghasilkan uang lebih dulu untuk kita. Lalu aku akan mengatur sebuah kecelakaan. Agar ibu dan putri itu menghilang untuk selamanya. Sekarang, katakan padaku, apakah kamu putri dari sayang itu? Jadi, akulah putri dari sayang itu. Jadi, akulah bahan tertawan di sini. Kalau tidak salah, gelang ini adalah yang kuberikan ke Maya untuk ulang tahunnya setahun lalu. Senilai 300.000 rupiah gelang giok ini, dan kamu mencurinya. Berdasarkan nilainya, kamu setidaknya harus mendapat 10 tahun penjara. Tidak. Penjara. Aku tidak mungkin masuk penjara. Aku tidak mau masuk penjara. Ibu. Ibu, kamu harus menyelamatkanku. Aku tidak mau masuk penjara. Nyonya, aku dibutakan oleh keserakahan? Karena itulah aku melakukan kesalahan mengerikan ini. Tolong, untuk semua tahun-tahun ini aku sudah bekerja keras. Dan sepenuh hati merawat keluargamu. Tolong bebaskan putriku. Merawat? Siapa? Dengan naik ke ranjang Rudy, itukah yang kamu sebut merawat? Gelang ini sudah ternodai olehnya. Jika kamu ingin aku menghentikan ini, aku setuju. Bayar aku 300.000 rupiah dan aku akan menarik tuntutan. Nia tidak akan melihat bagian dalam sel. Dewi, setelah sekian lama, aku sudah berada di grup Zenith. Setidaknya, aku sudah memberikan kontribusi. Untuk 300.000 rupiah yang sedikit itu, kau benar-benar akan menghancurkan seluruh hidup Nia. Jasa yang disebut-sebut Tuan Rudy mengacu pada mentransfer aset perusahaan, kan? Itu bohong. Nona Maya, ini adalah dokumen tentang Rudy. Mentransfer aset perusahaan, dan selama bertahun-tahun menggelapkan dana perusahaan untuk membeli properti dan mobil untuk Lina dan putrinya. Totalnya 3 juta dolar. Aset yang ditransfer telah direbut kembali. Sedangkan untuk propertinya, kami sudah menggugat untuk merebutnya kembali. Biarkan dia melihatnya. Tuan Rudy, lihatlah. Ini sudah berakhir? Semuanya sudah berakhir. Sayang, aku tidak bersalah. Semua gara-gara sayang ini. Dia yang menggoda aku. Hanya karena itulah aku melakukan semua hal buruk itu. Rudy, dasar bajingan. Kita dulu kekasih masa kecil. Kau berjanji padaku kau akan mencintaiku selamanya. Aku sudah di sampingmu lebih dari 20 tahun. Dan setelah semua itu, aku masih cuman sayang kecilmu. Aku bahkan memberimu seorang putri, Nia. Dan apa yang kau lakukan, kau coba menyalahkanku atas segalanya. Kau bajingan. Diam. Satu-satunya wanita yang benar-benar kucintai adalah Dewi. Kalau tidak, kenapa aku tidak pernah menceraikannya untuk menikahimu? Cerai? Kau berani, tanpa aku, kau cuma menantu tinggal serumah. Apa nilaimu? Aku... Kurang ajar kau, Rudy. Bahkan sekarang, kau masih berani memberiku kebohonganmu. Kau sampah. Buat surat cerai. Buat Rudy pergi tanpa apa-apa. Buat dia bertanggung jawab atas tanggung jawab hukum mengalihkan aset. Ya. Sayang, kumohon. Sayang, aku memohon padamu, maafkan aku. Aku bersumpah, mulai sekarang aku hanya akan mencintaimu selamanya. Dan aku akan putus semua hubungan dengan sayang dan putrinya ini. Ayah. Diam. Beraninya kau memanggilku ayah? Kalau bukan karena kalian berdua sayang menjijikan yang nempel padaku ini, mana mungkin aku melakukan semua hal buruk itu. Kau akan berlutut dan minta maaf pada istriku. Rudy, lepaskan putriku. Rudy, lepaskan dia. Lepaskan.
Nona Maya, apa yang kita lakukan? Cuman pertengkaran anjing. Buat Rudy menandatangani surat cerai. Untuk semua yang hadir di sini, siapapun yang pernah menindas Maya, tidak ada satupun yang lolos. Nia, Maya, ayo kita bawa kamu ke rumah sakit. Luka itu harus diperiksa agar tidak berbekas. Sayang, maafkan aku saja. Aku tahu aku salah, sungguh. Kalian bertiga telah menghancurkan hidupku. Kalian membuatku dipecat. Aku akan membunuh kalian. Tidak. Kembalikan pekerjaanku. Nona Maya. Luka Nona muda hanya di permukaan, tidak parah. Dia hanya kelelahan. Dia butuh pemulihan jangka panjang. Saya akan memberinya obat. Bagus. Ibu, pabriknya. Ibu benar-benar pemiliknya. Bocah bodoh, kamu masih meragukan ibumu sendiri? Ibu, aku tidak meragukan ibu. Hanya saja, sejak aku kecil, ayah dan Nona Nia mencuciku otak. Mereka bilang bahwa ibu hanya orang yang naif dan mudah ditindas. Bahwa grup Zenith milik ayah. Ini semua salahku. Sejak kamu kecil, ibu selalu bekerja. Ibu tidak pernah meluangkan waktu untukmu. Putriku sayang, mulai hari ini, kamu adalah satu-satunya ahli waris untuk grup Zenith. Satu-satunya nona muda dari keluarga Shen. Ibu akan memanjakmu habis-habisan. Masuk. Nona Maya. Maya, kamu istirahatlah. Ibu perlu keluar sebentar. Nona Maya. Di auditorium, karyawan yang ikut serta dalam membuli Nona muda sudah semua dipecat. Sedangkan mereka yang tidak ikut dalam membuli Nona muda, kami sudah menyuruh mereka diam. Mereka tidak boleh membocorkan identitas Nona muda. Ini adalah surat cerai yang ditandatangani Rudy. Dia setuju untuk pergi tanpa apa-apa. Tapi dia memberi syarat agar kita membiarkan mereka bertiga. Saat itu saya coba menghubungi ibu, tapi tidak bisa tersambung. Jadi saya setuju dengan syaratnya. Tidak apa-apa. Gugatan perceraian bisa berantakan. Urusan mereka. Nanti akan saya selesaikan. Perintah Nona Maya adalah agar kalian segera keluar dari keluarga Shen. Jika berani menunjukkan wajah lagi, kalian akan membusuk di penjara seumur hidup. Wah, Lina, lihat dirimu sekarang. Akhirnya keadilan ditegakkan. Kamu... Ayah, jadi kita hanya akan diusir tanpa apa-apa? Rudy, Dewi membuangmu setelah memanfaatkanmu. Satu-satunya alasan dia menikahimu adalah untuk mencari ayah untuk anak di kandungannya. Sekarang setelah dia memanfaatkanmu, dia menendangmu ke pinggir jalan. Kamu tidak bisa menerima ini begitu saja. Si Jalang Dewi itu, dengan menikahiku, mengambil alih grup Zenith. Setelah menjadi orang terkaya di Sungai Indah, dia menendangku ke pinggir jalan. Tidak mungkin. Selamat datang di rumah nona muda keluarga fans. Maya, mulai sekarang, kamu adalah putri sejati di rumah ini. Ibu janji, tidak ada yang akan menindasmu lagi. Ibu, kamu sangat baik padaku. Bocah bodoh, kamu adalah satu-satunya putriku. Siapa lagi yang akan ibu manjakan kalau bukan kamu? Nona Maya, pasar yang ditangani Rudy yang di luar negeri itu sudah dia buat kacau balau. Para mitra semua mengeluh, menuntut agar kamu langsung turun tangan untuk memberikan penjelasan. Ibu, aku bisa mengurus diriku sendiri. Kamu harus segera kembali bekerja. Maya, kita sudah besar. Ibu akan segera kembali. Oh iya, kamu tahu Joko, yang tumbuh besar bersamamu, teman masa kecilmu, sudah kembali ke Indonesia. Waktu kamu masih kecil, kamu bahkan pernah menyelamatkannya. Dia akan magang di pabrik kita, jadi nanti akan ada orang yang menjaga kamu. Ibu, jangan khawatirkan aku. Cepatlah kembali bekerja. Pergi kerja. Baik. Untuk kompetisi desain perhiasan ini, aku harus menang dan membuat ibu bangga. Aneh, kenapa mereka melihatku seperti itu? Bukankah ibu sudah menyuruh orang-orang di auditorium untuk merahasiakan identitasku? Mereka seharusnya tidak tahu siapa aku. Jadi benar, dia memang anak tanpa ayah. Sudah tersebar di seluruh pabrik, katanya sebelum ibunya menikah, dia adalah selir seseorang, hamil dengannya, dan sekarang ayahnya tahu dan ingin bercerai. Apa gunanya cantik? Sama seperti ibunya. Dia ditakdirkan menjadi selir cepat atau lambat. Siapa yang kau sebut selir? Jangan bicara sembarangan kalau tidak tahu faktanya. Aku tidak bicara sembarangan. Nia, bukannya kamu sudah dipecat? Kamu ngapain di sini? Kamu kan yang nyebarin rumor itu ya? Joko, lihat, Maya ngerjain aku lagi. Joko, jadi kamu lincinian? Joko, tolong.
Kamu nggak boleh panggil dia begitu. Joko, kamu harus membelaku. Tentu saja. Kamu yang selamatkan nyawaku. Aku nggak akan biarkan siapapun menyentuhmu. Kamu, Maya, jangan pikir hanya karena Nona Maya mendukungmu, kamu bisa seenaknya ngerjain Nia. Aku perintahkan kamu untuk minta maaf ke Nia sekarang. Tunggu, Lin Jinian. Kapan tepatnya Nia selamatkan nyawamu? Itu 15 tahun yang lalu. Kamu nggak akan tahu apa-apa soal itu. 15 tahun yang lalu? Tolongin aku. Tolong. Ada apa? Terjadi apa? Hei, bangun. Kamu dengar aku? Hei, aku akan cari orang dewasa buat bawa kamu ke rumah sakit. Ya, kenapa? Kamu yang selamatkan aku. Kamu bilang Nia yang selamatkan nyawamu? Betul. Dari nada bicaramu, maksudmu apa? Tentu saja aku meragukannya. Karena 15 tahun yang lalu, aku yang selamatkan kamu. Joko, lihat Maya itu. Sejak kecil, dia selalu berusaha merebut segalanya dariku. Sekarang dia bahkan berusaha mencuri jasa karena menyelamatkan nyawamu. Maya, aku tidak tahu trik apa yang kau gunakan untuk membuat Nona Maya mengusir Nia dari rumah. Tapi ingat ini, Nia adalah satu-satunya putri grup Zenith. Dia juga penyelamatku. Aku tak akan biarkan kau mengganggunya. Kau klaim He Nian adalah putri grup Zenith? Silakan, tanya dia apakah dia berani mengakuinya. Diam! Kau tidak lain hanyalah kasus amal yang disponsori Nona Maya. Apa hakmu untuk mempertanyakan Nia? Aku ini kasus amal. Joko, Maya, dia cuma merasa tidak aman. Makanya dia selalu menyikutku. Joko, melihatmu marah karena aku, hatiku jadi sakit. He Nian, beraninya kau menukar identitas kami dan berpura-pura menjadi putri ibu? Kau pikir aku tidak akan telepon manajer sekarang juga dan beritahu Lin Jinian yang sebenarnya? Jangan coba-coba mengancam Nia. Nia, kami tidak akan termakan omong kosongmu. Silakan, panggil manajermu ke sini. Mari kita lihat bagaimana rencanamu untuk menghadapi akibatnya. Baik. Joko, hari ini adalah kompetisi desain perhiasan tahunan pabrik. Aku juga ikut kompetisi. Ikutlah denganku. Saksikan momen kemenanganku. Oke. Maya, karena menghormati Nia yang membelamu, aku akan biarkan hari ini. Hati-hati mulai sekarang. Jika kau berani mengganggu Nia lagi, kau akan menanggung akibatnya. Lin Jinian ini benar-benar buta. Aku ingin tahu bagaimana Maya berada di pabrik. Dia harus menyembunyikan identitasnya. Kuharap tidak ada yang menyusahkannya. Nona Maya, tentang malam itu kau dibius dan akhirnya hamil, aku sudah dapat petunjuk. Petunjuk apa? Malam itu, orang yang membiusmu adalah Rudy. Bajingan itu, dia sembunyikan selama ini. Dulu dia pasti berniat membiusku dan menjebakku. Tapi karena takdir yang gila, aku malah masuk ke kamar yang salah. Tidak heran saat keluargaku memaksaku menikah dan mencari menantu tinggal serumah, dialah yang pertama mendaftar. Nona Maya, itu bukan petunjuk terpenting. Sebelumnya saat aku selidiki ini, aku selalu mentok. Sangat mungkin Rudy menghalangi penyelidikan. Tapi baru-baru ini orang lain menawarkan imbalan tinggi untuk menyelidiki hal ini. Makanya petunjuk ini muncul lagi. Ada orang lain yang menyelidiki. Cari orang ini. Mungkin dia adalah ayah Maya. Wah, ramai sekali. Maya, aku dengar ada kejadian di auditorium kemarin. Lebih baik kamu berhenti saja. He Nian itu putri bos. Kamu nggak mungkin menang melawannya. Jangan khawatir, sudah beres. Dia nggak akan berani menggangguku lagi. Sudah selesai, Maya. Kamu... Tentu saja. Oh iya, ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Kamu nggak marah, kan? Tentu saja tidak. Di pabrik Zenith ini hanya kamu yang mau menjadi temanku. Apapun yang kamu lakukan, aku nggak akan menyalahkanmu. Begini, cuma kamu selalu membuat perhiasan yang cantik, kan? Jadi, aku berani-beraninya menyalin salah satu karyamu dan mengirimkannya ke panitia. Aku mendaftarkanmu untuk kompetisi perhiasan internasional. Kompetisi perhiasan internasional? Apa aku punya kesempatan? Tentu saja punya. Kamu sudah bekerja keras hanya untuk membayar tagihan medis ibumu, kan? Kalau kamu menang sekarang, kamu dapat hadiah uangnya. Dan kamu juga bisa dilamar banyak perusahaan untuk bekerja di sana. Keren banget, kan? Citra, kamu yang terbaik. Terbaik apanya?
Antara para sayang, apakah saling menghibur adalah satu-satunya yang tersisa? Nia, kita sekarang bahkan bilang sayang. Sederhana banget kan? Iya, kalau pamer nanti jatuh sendiri. Semuanya selamat datang di Pabrik Zenith 2025. Kompetisi desain perhiasan karyawan. Kontes ini sangat dihargai oleh grup Zenith dan mitra strategis globalnya, Grup Su. Desainer perhiasan terkenal dunia Su Murong dari keluarga Su hadir sebagai juri kami. Pemenang pertama akan memiliki karyanya dipromosikan secara pribadi oleh Su Jewelry di seluruh dunia. Luar biasa. Keren. Mari pertunjukan dimulai. Pertama, kami punya desain pertama kami. Bintang dan bulan. Desainer Wen Jiao. Konsep bersama dengan yang tercinta seperti bintang dan bulan memandang dari jauh dalam kerinduan abadi. Para juri memberinya nilai 8. Jojo, itu desainmu. 8. Maya, 8. Aku pasti menang hadiah. Hadiahnya akan kubagi denganmu. 8 poin yang payah. Apa yang bisa dibanggakan? Sampah. Betul. Semua orang tahu Nia adalah desainer jenius sejati di pabrik Zenith. Tunggu saja sampai desainnya tampil, semua karyamu adalah sampah. Abaikan saja dia. Kalau digigit anjing, jangan balik menggigit. Apa yang baru kau katakan? Harap tenang, desain kedua kami. Berasal dari desainer jenius pabrik Zenith, Nia. Wah, cantik sekali. Karya yang ini namanya Ciuman Kupu-Kupu. Ini melambangkan pertemuan yang indah. Bunganya memikat, kupu-kupunya bersemangat. Desainnya benar-benar brilian. Nia adalah desainer jenius di pabrik kami. Sejak dia bergabung, desainnya menarik perhatian merek-merek besar dalam negeri. Dia akan sukses. Benar-benar brilian, desainer yang benar-benar berbakat. Aku sendiri juga sangat menyukainya. Nona muda keluarga Su adalah desainer terkenal internasional. Selera beliau tak tertandingi, karena kalian berdua menghargainya, dan karya ini mendapat persetujuan. Dari nona muda keluarga Su, masa depannya tak terbatas. Nia, kamu luar biasa. Nona muda keluarga Su menyukai karyamu. Kamu akan melesat. Ini semua berkat Joko. Dialah alasan aku mencapai hasil yang begitu hebat. Maya, tapi ini desainmu. Berani sekali Nia mengklaimnya sebagai miliknya? Karya ini benar-benar memukau. Aku suka. Serahkan padaku. Nia, ini adalah kiriman saya untuk kompetisi desain pabrik. Gadis kecil manis sepertimu, bahkan jika kamu menang, siapa yang mau membeli karyamu? Kamu bisa menyerahkannya padaku, atau aku akan memotong tagihan medis ibumu. Tidak. Nia, keterlaluan. Apa kamu masih mau kerja di sini? Jangan khawatir, tunggu saja, dia akan mendapat balasannya. Sembilan poin, semua 9 poin. 9. Sejak pabrik Zenith didirikan untuk kompetisi desain internal, ini nilai tertingginya. Ayo, sudah jelas siapa yang akan menang. Pemenang kompetisi ini kita umumkan saja ya, kan? Supervisor, kita akhiri saja. Kompetisinya sudah selesai. Nia jelas pemenangnya. Nia adalah pemenang juara pertama yang tak terbantahkan. Iya, setiap kompetisi Nia selalu juara pertama. Sudah pasti menang. Lalu apa gunanya? Kenapa sudah pasti? Masih banyak desain yang belum dipresentasikan. Siapa tahu, mungkin ada yang lebih bagus. Kompetisi harus adil dan jujur. Kamu pikir desain berikutnya bisa menyaingi ciuman kupu-kupu? Bisa dibandingkan dengan ciuman kupu-kupu? Kalau begitu, mari kita lihat. Baiklah. Kalau begitu, mari kita perlihatkan karya ini. Mutiara di telapak tangan. Ayah, Murong sudah kembali. kamu sedang melihat liontin batu permata warisan keluarga kita lagi. Liontin ini dulunya satu set. Awalnya sepasang, sayangnya 12 tahun lalu. Satu hilang. Apa ayah kehilangannya malam itu bersama wanita misterius itu? Ayah, sihir apa yang dia berikan padamu, sampai ayah masih tak bisa melupakannya? Sampai ayah tidak mampu melupakannya sejak saat itu. Ayah menolak menikah, bahkan sampai mengadopsi Budi dan aku, hanya untuk terus mencarinya. Kamu akan segera mengetahuinya. Aku dapat kabar.
Dia sudah muncul di kota Teluk Indah. Selama kamu di kota Teluk Indah, tolong awasi untukku orang yang memiliki batu permata ini. Begitu kamu menemukannya, langsung beritahu aku. Baik. Dialah satu-satunya wanita untukku seumur hidup ini. Semua yang dimiliki keluarga Su akan menjadi miliknya. Bagaimana kalung ini bisa ada di sini? Jangan-jangan cewek ini adalah anak dari wanita yang pernah semalam dengan ayah? Tidak mungkin. Semua yang ada di keluarga Su adalah milikku. Aku tidak bisa membiarkan si sayang itu mengambil milikku. Ya ampun, cantik sekali. Ini jelas-jelas perhiasan tercantik yang pernah kulihat. Siapa sih yang bikin ini? Ada apa? Siapa yang mendesain karya yang menakjubkan ini? Mengambil sorotan dariku. Karya siapa ini? Maya, karya ini adalah oleh Maya. Tidak mungkin, mustahil ini karya Maya. Kenapa tidak? Saat Maya membuat karya ini, aku ada di sana. Dia yang menciptakannya sendiri. Kamu mengklaim karya ini bukan milik Maya. Ada buktinya? Maya tidak lebih dari bayangan Nia, seorang pembuat sampel. Kapan dia pernah punya desain yang bagus? Apa Maya mencuri karya Nia? Tebakanmu benar. Mutiara di telapak tangan ini kebetulan adalah karya yang baru-baru ini hilang dariku. Plagiarisme adalah aib bagi desainer manapun. Dia akan masuk daftar hitam di seluruh industri. Nia, kamu sedang menuduh Maya saat ini. Kamu akan bertanggung jawab secara hukum. Aku sudah sangat siap untuk itu. Aku secara resmi menuduh. Maya telah mencuri desainku. Kamu bohong. Kamulah yang selama ini selalu mencuri karya Maya. Dan sekarang kamu berani membuatnya kena tuduhan plagiarisme? Nia, kamu tidak tahu malu. Omong kosong. Bilang aku yang mencurinya. Mana buktimu? Bukti? Aku punya. Aku bisa membuktikan karya ini adalah orisinalku. Ciuman kupu-kupu milik Nia, dan setiap karya lain yang pernah dia buat, dirancang olehku. Keduanya sama-sama mengaku merancang mutiara di telapak tangan. Jadi, mana di antara mereka yang benar-benar anaknya? Maya, kau sudah merebut begitu banyak dari Nia. Kau bahkan mencuri orang tuanya darinya. Dan sekarang kau mau mencuri desainnya juga? Kau benar-benar jahat. Tanya saja pada Nia apakah aku yang mencuri darinya, atau dia yang hidup dalam khayalan berusaha mengambil semua yang menjadi milikku. Apa yang Maya bicarakan? Apa yang mungkin dia miliki hingga putri direktur utama Nia mau merebutnya? Benar. Perkataanmu harus ada buktinya. Kalau tidak bisa menunjukkan bukti, berarti kau hanya mengada-ada. Nia, ini semua adalah sketsa desain. Untuk setiap karya yang kau ajukan sejak kau mulai di sini 2 tahun lalu. Kalau kau bilang desain itu milikmu, apakah kau punya sketsa aslinya? Kau sudah mencuri karyanya yang sudah jadi, pasti kau juga sudah merebut draft desainnya juga kan? Joko, aku tidak ingin memberikannya kepada Maya. Tapi dia bilang kalau aku tidak menyerahkannya, dia akan membunuhku. Kau bahkan mengancam akan membunuh Nia? Baiklah. Ya, sketsanya juga bisa saja dicuri. Di bagian belakang karya ini ada tanda tangan SY. SY adalah singkatan namaku, Maya. Memang ada tanda ini. Jadi ini benar-benar desain Maya. Maya, kau sengaja membuat cacat ini untuk menjebakku. Nia, ciuman kupu-kupu benar-benar dirancang oleh Maya? Tidak. Tanda itu adalah singkatan ibuku Dewi. Biaya ukirannya terlalu mahal, jadi aku hanya mengukir 2 huruf pertamanya. 2 karakter pertama nama Nona Dewi. Memang SW. Tidak perlu mencari lebih jauh. Kalau begitu cuman kupu-kupu. Dirancang oleh Maya. Manajer, bagaimana kamu membuktikan kalau ini karya Maya? Ini semua adalah draft desain yang dibuat Maya sejak dia mulai bekerja di sini. Setiap lembarannya ditandai, dan setiap halamannya ada inisial SW. Tanda yang sama, jadi benar. Nia benar-benar menjiplak karya Maya lalu menyalahkannya. Mungkinkah Nia selalu menindas Maya karena dia takut Maya akan membongkar rahasianya? Kalau kamu bilang begitu, kayaknya kamu benar. Diam, aku tidak. Maya adalah anak angkat ibuku. Selama bertahun-tahun ini dia mencuri jati diriku, mengambil milikku. Aku sudah hidup di bawah kendalinya. Dia bisa mendapatkan draftku memang mengejutkan. Lalu kenapa manajer membelanya? Kenapa lagi? Mereka sama-sama perempuan. Perlu kujelaskan lagi? Itu menjijikan.
Aku bisa membuktikan bahwa untuk menyingkirkan Nia, Maya bahkan mencuri jasa Nia menyelamatkan nyawaku. Apa ada yang tidak akan dia lakukan? Bualan. Bagaimana dengan rekaman kamera keamanan dari meja kerja? Aku punya di sini. Ini menunjukkan Maya di kantor, menggambar draftnya sendiri. Lihat semuanya. Sepertinya kedua karya adalah milik Maya. Nia berbohong. Maya memang putri wanita itu. Maya, kamu berhasil. Jiao, aku tidak akan berhasil tanpamu. Kamu selalu mendukungku. Tidak, jangan percaya dia. Aku yang mendesain semuanya, setiap lembarannya. Aku yang buat. Nia, tentang kemarin, aku belum sempat memecatmu, dan kamu berani muncul di sini dan menyebarkan lebih banyak kebohongan? Dengar semua, saya umumkan bahwa Nia mengintimidasi rekan kerjanya dan mencuri hasil kerja mereka. Mulai saat ini, dia dipecat dari pabrik Zenith. Keputusan yang bijak, manajer. Anda melihat dengan jelas, manajer. Joko, aku menyelamatkan nyawamu. Kamu berhutang padaku. Jangan khawatir, Nia. Hei kamu cuma seorang manajer pabrik. Memecat seseorang butuh persetujuan HR dari Zenith. Kamu pikir karena kamu yang mengelola tempat ini, kamu bisa memecat Nia hanya dengan satu kata? Direktur Lin, Anda baru saja terbang dari luar negeri. Anda mungkin tidak tahu. Tapi saya tahu, Anda tidak punya wewenang untuk memecat Nia. Kalau saya gimana? Bagaimana dengan aku? Nona Maya. Bagus sekali, Nona Maya sudah datang. Maya, meskipun kamu sudah menggosip di belakangnya dan membuat Nona Maya membenci Nia, mereka tetaplah ibu kandung dan putri kandung. Aku tidak percaya dia akan menyakiti putri kandungnya sendiri untuk anak angkat sepertimu. Kenapa Dewi ada di sini? Nona Maya, akhirnya kamu datang. Dan kamu siapa? Anak haram keluarga Lin, Joko. Benar. Ibu, apakah Maya baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Nona Maya, kenapa kamu begitu baik kepada Maya? Aku Dewi hanya punya satu putri, Maya. Kalau aku tidak baik kepadanya, harusnya baik kepada siapa lagi? Nona Maya hanya memiliki satu putri, Maya. Apa yang terjadi di sini, Nia? Hei, Nia. Nia, kamu mau pergi kemana? Nia. Sebenarnya, kamulah putri kandung Nona Maya. Tapi mengapa Nona Maya mengaku hanya memiliki Maya sebagai putrinya? Joko, aku juga tidak tahu. Trik apa yang digunakan Maya untuk mencuci otak ibuku? Ibuku mendengarkan setiap hal yang dia katakan sekarang. Kalau tidak, dia tidak akan mengusirku dari rumah. Sialan, aku tidak akan membiarkannya lolos dari mengganggumu seperti ini. Apa yang bisa kalian berdua harapkan untuk dicapai? Nona Su. Apa maksudmu? Tidak ada. Aku hanya berbicara untuk Nona He di sini. Aku punya rencana untuk menjatuhkan Maya. Aku ingin tahu apakah kalian berdua tertarik? Ya, tentu saja. Keluarga Su adalah keluarga kuat dari ibu kota. Klien besar memang. Jika Sumurong mendukungku, bahkan Dewi pun akan terpaksa mengakui aku sebagai putrinya. Maka segala sesuatu di keluarga Shen akan menjadi milikku. Terima kasih, Nona Su. Kamu sangat baik hati. Jika aku menggunakan dua sayang ini untuk menyingkirkan Maya dan Dewi, maka tidak akan ada yang tersisa untuk bersaing denganku atas harta keluarga Su. Pak Manajer Zhang, putriku Maya diperlakukan dengan buruk di pabrik ini. Saya sangat meragukan kompetensi Anda. Nona Maya, ini salah saya. Tapi saya dapat telepon dari kompetisi perhiasan internasional jadi terlambat. Tapi saya sudah memecat Nia. Dan sekarang saya memecat mereka berdua, orang-orang tak berguna yang tak bisa bedakan benar salah dan memfitnah rekan kerja. Mereka selesai. Dipecat? Tidak, jangan pecat saya. Nona Maya, jangan pecat saya. Kalau orang tuaku tahu saya menyinggung Anda dan dipecat, mereka akan membunuhku. Nona Maya, orang tuaku sakit. Saya butuh pekerjaan ini. Maya, kita pernah bekerja sama. Tolong, beri saya kesempatan. Kamu sudah pilih jalannya. Kamu berbuat salah dan sekarang kamu bayar konsekuensinya. Orang oportunis seperti kamu yang suka menindas rekan kerja tidak pantas di Zenith. Keluar. Seseorang, keluarkan mereka dari sini. Kami tahu kami salah. Dengan ini saya umumkan.
bahwa juara pertama kompetisi desain perhiasan Zenith diberikan kepada Maya. Luar biasa, Maya. Sudah tahu kamu yang terbaik. Dan saya punya kabar yang lebih besar lagi. Saya baru saja menerima dari Serikat Perhiasan Internasional pemberitahuan bahwa mutiara di telapak tangan karya Maya telah lolos ke babak final. Maya, sudah tahu kamu pasti bisa. Saya tidak pernah meragukanmu. Ibu, kalung lamaku rusak. Karya yang menang ini adalah kalung baru yang kubuat khusus untuk ibu, dihiasi batu permata dari dulu. Namanya mutiara di telapak tangan. Maya, kita memang luar biasa. Ibu sangat bangga padamu. Jadi Maya sebenarnya Putri kandung Nona Maya. Orang kaya sangat rendah hati. Boleh saya lihat? Kenapa sih wanita yang nggak nikah dan nggak punya anak nggak punya hak waris? Kita hidup di zaman apa sih? Masih aja ngungkit-ungkit sejarah lama? Anggurnya habis, bawa lagi. Siap. Nona anggurnya. Tuangkan. Lagi. Nona. Anda minumnya kebanyakan. Biar saya antar Anda kembali ke kamar untuk istirahat. Aduh, kunci kartu saya ketinggalan. Panas banget. Buka pintunya, buka, aku mau tidur. buka pintunya. Hei ganteng. Dari mana sih mata duitan ini? Pergi sana. Aku kaya, aku bukan mata duitan. Minum-minuman bikin berantakan banget. Hei Ayah, aku mau balik ke kota Teluk Indah sebentar lagi. Soal pernikahan itu, aku akan pikir-pikir dulu. Nanti buat nerusin usaha keluarga, makanya aku pilih Rudy, calon menantu yang tinggal serumah ini. Di hidup ini biar Maya bisa merasakan kasih sayang ayah lagi, aku bertekad buat nemuin pria itu. Maya, di pabrik kamu sudah mempelajari semua yang perlu diketahui. Jadi, apa rencanamu sekarang? Mau jalan-jalan ke luar negeri? Tidak, aku tidak mau itu. Ibu, aku ingin bekerja untuk grup, melihat bagaimana perusahaan benar-benar berjalan. Kamu benar-benar workaholic ya? Kalau aku bekerja lebih keras, bukankah itu bisa meringankan beban ibu? Baiklah, baiklah. Aku akan mengirimmu magang di anak perusahaan. Ibu yang terbaik. Tuan Budi. Sudah berapa lama Murong pergi? 3 hari. Murong adalah desainer perhiasan ternama. Dia pasti tahu apa yang terjadi di dunia perhiasan. Permata ini, tidak mungkin dia tidak mengenalinya. Ayah, apa ayah menyarankan? Bahwa Murong sengaja menyembunyikannya dari ayah? Kamu dan Murong adalah anak-anak yang aku asuh. Aku yakin dia pasti punya alasan untuk tidak memberitahuku. Kalau begitu, pergilah ke kota Teluk Indah dan cari tahu untukku apa yang sebenarnya dia lakukan. Ya, Tuan. Sepeda motor kecil kesayanganku tidak pernah macet di jalan. Hei, Joko, kamu mau bunuh diri? Aha. Oke, aning disapi na. Ku perlu bicara denganmu. Tunggu, Joko. Bukannya kamu harusnya menjilat Nia? Kamu mau apa denganku? Katakan saja, jangan ganggu aku saat aku bekerja. Kalau bukan karena membantu Nia mengusirmu dari keluarga Shen, aku tidak akan mengucapkan sepatah kata pun padamu. Joko,
Setiap kali Maya pergi keluar, dia lewat jalan ini dalam perjalanan ke stasiun MRT. Nanti, kamu pergi dan pancing dia ke klub, lalu mabukkan dia. Aku akan menyewa beberapa model pria. Begitu ibuku melihat fotonya, dia pasti akan marah besar. Dia pasti akan mengusirnya dari rumah. Tuh. Maya, secara teknis kita adalah kekasih masa kecil kan? Dia tersenyum sangat menyeramkan. Dia pasti sedang merencanakan sesuatu yang buruk. Ketika aku pergi ke pabrik Zenith untuk mulai bekerja, orang tuaku khusus berpesan untuk merawatmu dengan baik. Maya, apa yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman. Biar aku traktir kamu minum sebagai permintaan maaf. Bagaimana? Hei, kamu sebenarnya mau apa? Maya, aku cuma mau... Diam! Jangan dekat-dekat aku. Aku beritahu, aku takut anjing. Maya, kamu sombong apa? Kamu cuma anak angkat ahli waris palsu. Kamu benar-benar merasa hebat. Joko mungkin belum tahu kalau aku ahli waris asli keluarga Shen. Dia begitu perhatian. Sepertinya Nia sedang berulah lagi. Hei, Nia. Bagaimana proses orientasimu di kantor cabang berjalan? Nona, selamat datang di departemen operasi kami. Nona. Nona, bahwa Anda bisa datang ke cabang grup Zenith kami adalah kehormatan besar bagi kami. Cuma, kami semua sudah dengar kalau Nona Maya memperlakukan Anda seperti harta paling berharganya. Siapa sangka Nona tidak langsung diangkat jadi GM, tapi malah magang di cabang kami. Kayak banget sederhana dan cantiknya. Kutebak kantor cabang tidak tahu tentang identitasku yang terbongkar. Sepertinya aku bisa menggoreng uang banyak di sini. Nona Iya, posisi Anda adalah direktur departemen bisnis. Silakan, kantor mana yang menarik perhatian, silakan pilih. Yang itu. Baik. Halo, Joko? Hei Nia, gimana pekerjaan barunya di kantor cabang? Sudah beres, aku sudah mulai kerja. Maya nggak mau ikut ke klub bersamaku dan malah membentakku. Ikut aku. Liu, Nona itu cukup galak ya sikapnya. Ya, dia kan putri orang terkaya di kota Teluk Indah. Wajar kalau dia punya sikap. Saya ingatkan kalian semua, layani dia dengan baik. Kalau Nona itu tidak senang, kita semua tamat. Iya. Kapan sih sayang itu jadi begitu pintar, Joko? Karena dia tidak mau masuk perangkap, kita main kasar. Permisi, apakah ini departemen operasi grup Zenith? Kenapa aku mendengar suara Maya? Joko, kalau gitu sudah diputuskan. Maya. Karena kamu sudah menghancurkan kesempatan keluarga kita untuk jadi kaya, jangan salahkan aku kalau aku kejam. Halo, apakah di sini tempat daftar magang? Menurut kalian, kalau Nona muda datang ke perusahaan kita dan senang, apa Nona Maya akan naikkan gaji kita? Ya ampun. Kalau gitu kita harus benar-benar jaga baik-baik Nona mudanya. Nona muda, mereka sedang membicarakanku. Yang baru? Oh iya, aku Maya, magang baru. Pertama, antarkan kopi ini ke direktur operasional. Kamar itu, hati-hati. Kalau sampai menyinggung Nona muda, kamu akan langsung dipecat. Ya, direktur. Nona muda apa? Dia pikir dia siapa? Maafkan aku, maafkan aku. Kamu buta, kamu nodai file edisi terbatasku, kamu sanggup bayar? Nia. Maya. Maya lagi ngapain di sini? Maya, kamu kenapa sih? Gaun yang dipakai Nona muda itu adibusana, dan kamu malah mengotori. Kamu pikir kamu sanggup bayar itu? Baru datang aja udah bikin masalah. Kayaknya kamu udah nggak mau kerja di sini lagi. Minta maaf ke Nona muda sekarang juga. Jadi maksud kamu? Dia Nona muda? Uang dari kantor cabang, aku aja belum dapat. Aku nggak bisa biarin Maya bongkar identitasku. Aku bukan Nona muda. Jadi, maksud kamu yang jadi Nona muda? Nia, kamu benar-benar kecanduan. Jadiin diriku ya.
Beraninya kamu ngomong ke nona muda kayak gitu? Dan dia pura-pura jadi kamu? Lihat diri kamu sendiri. Lihat betapa menyedihkannya kamu. Masa kamu bisa dibandingin sama nona muda? Betul, lihat pakaian yang kamu pakai, imitasi murahan. Nggak sebanding sama seutas benang di gaun nona muda. Minta maaf ke nona muda sekarang. Kalau enggak, cuman dengan satu kata darinya, dia bakal pastiin di kota Teluk Indah, kamu nggak bisa minta-minta makan. Kamu mau aku minta maaf ke orang yang pakai gaun imitasi? Dengan identitas palsu penipu total? Nggak mungkin. Barang tiruan. Nona muda dari grup Zenith, mana mungkin dia memakai barang tiruan? Karena dia tidak mampu beli yang asli. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dulu dia rekan kerjaku, ibunya hamil sebelum menikah dan dia cuma anak miskin tanpa ayah. Dulu waktu aku magang di pabrik Zenith, di jalur perakitan, dia cemburu padaku dan selalu menghalangiku. Reputasinya sudah lama buruk. Nia, kamu pembohong banget. Memang benar bahwa harimau tidak bisa mengubah belangnya. Jadi kamu cuma perusak rumah tangga yang tak tahu malu. Kamu terlahir miskin. Seberapa cemburu pun kamu takkan pernah punya keberuntungan sebagai nona muda. Maya, kalau berani tidak hormat pada nona muda lagi, keluar sekarang juga. Mana mungkin nona muda memakai barang tiruan dengan benang yang bahkan tidak dipotong rapi? Adi busana nona muda. Memang sepertinya tidak dipotong rapi. Itu. Kamu... Jangan dengarkan omong kosongnya. Benang longgar ini dari... Tadi di kantor. Tersangkut paku. Kantor direktur agak tua. Kemarin bajuku juga sobek karenanya. Nona muda, kenapa tidak bicara dengan Nona Maya dan diskusikan mengajukan dana untuk menggantinya? Ibuku sangat sibuk. Dia tidak punya waktu untuk itu. Sibuk? Kurasa tidak. Hei ibu, aku sudah sampai di kantor cabang. Ibu lagi di kantor, lagi sibuk? Nggak sama sekali. Lagi nggak ada kerjaan. Putri ibu yang paling penting. Semuanya baik-baik saja di perusahaan baru. Kalau ada yang ganggu kamu, bilang ya ke ibu. Nanti ibu suruh manajer kantor cabang yang urus. Kalau aku bilang ke ibu kalau Nia lagi bikin masalah di sini, dia pasti khawatir. Ibu, aku kan lagi magang di sini. Wajar kalau ada sedikit kesulitan. Aku harus letakkan telepon dulu. Suara itu, jangan-jangan. Dan dari cara bicaranya, sepertinya bahkan manajer kita harus tunduk padanya. Masa sih, Maya itu putri bos beneran kan? Betul. Lagi pula, kebetulan marga dia Shen. Ketua grup Zenith kita juga bermarga Shen. Kalian lagi ngomongin apa? Lihat, suara itu jelas-jelas rekaman. Dia sengaja atur buat pura-pura jadi putri bos di depanku. Oh, ternyata begitu. Dia sampai repot-repot merekam itu buat tipu kita. Kamu nggak tahu malu. Kalian cuma dari kantor cabang grup Zenith. Belum pernah ke kantor pusat. Jadi belum pernah dengar suara ibuku. Nggak heran. Maya sudah selesai? Kamu kesini buat kerja. Hal-hal yang nggak ada hubungannya dengan kerja simpan sendiri. Ya sudah. Selama Nia nggak ganggu perusahaan, biarin saja. Kalau ini jadi heboh, ibu pasti khawatir lagi. Aku magang di level terbawah. Direktur, jadi meja kerjaku di mana? Magang baru, ngapain butuh meja kerja? Pertama, pesan makan siang buat semua orang dulu. Aku pesan makan siang? Nona Maya, baju kamu jadi kotor semua. Kamu cuma mau lepaskan dia begitu saja? Memangnya ada apa yang perlu ditakutin? Ini kayak kucing kejar tikus, lebih seru kalau mainnya pelan-pelan. Iya, lagi pula dia kan kerja di departemen kita, jadi nggak perlu khawatir cari waktu buat ngasih pelajaran. Nona muda, kamu kan baru mulai hari ini, gimana kalau kita pergi merayakan malam ini? Dengan status kamu, tentu saja kamu harus merayakannya di Klub Aura. Klub Aura. Butuh pengeluaran minimal lebih dari Rp150.000 untuk cuma satu malam. Itu klub kelas atas. Beneran, aku belum pernah ke klub semewah itu sebelumnya. Nona, kasih kami kesempatan dong, biar kami lihat gimana sih hidupnya orang kaya. Memangnya susah apa? Malam ini aku yang traktir kalian semua. Hebat, hebat. Tak ada gading yang tak retak, aku harus cepat-cepat kosongkan anak perusahaan operasional dan pergi. Akulah nona muda yang sebenarnya.
Kamu baik-baik saja? Kamu baik-baik saja? Sialan, siapa lagi yang ikut campur? Aku hampir nabrak Maya. Budi, kenapa mereka ada di kota Teluk Indah? Nona Dewi, kamu kenal dia? Tidak, aku tidak kenal. Budi sudah datang. Aku harus menyingkirkan Maya segera. Dia tidak boleh tahu identitas asli Maya. Kalian gagal lagi. Nona Dewi, karena Aku tidak mau dengar alasan dari orang-orang gagal. Nia, Joko gagal lagi. Akan kuberi kamu satu kesempatan terakhir. Kalau Maya belum lenyap, perjanjian kita batal. Jangan khawatir, Nona Dewi. Aku akan segera menyingkirkan Maya, si manis kecil itu. Aku harus urus Maya cepat. Kalau tidak, tanpa bantuan keluarga Su, Dewi akan membunuhku. kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bukan apa-apa. Kenapa aku merasa? Ada orang yang dikenal di mobil? Bukan apa-apa. Aku harus pergi. Maya. Orang terkaya di kota Teluk Indah. Grup Zenith, Putri Dewi. Mungkinkah dia putri kandung ayahku? Carikan aku tiket pulang. Aku ingin melakukan tes DNA. Joko di mana? Kenapa dia belum datang? Apa aku harus naik taksi? Nona, kita ke sana naik apa? Kalian pergi dulu. Aku pulang dulu untuk ganti baju. Nanti ketemu di sana. Baiklah semuanya, ayo kita pergi. Ya ampun, wah, itu mobil mewah bernilai miliaran. Kenapa diparkir tepat di depan kantor kita? Jelas-jelas untuk Nona. Selain Nona kita, siapa lagi di perusahaan ini yang pantas naik mobil semewah ini? Tunggu, itu mobil Joko? Mobil ini mirip banget sama mobil ibu. Halo, Ibu? Hei, Maya sayang, sudah pulang kerja? Aku lihat angin mulai kencang, khawatir kamu kedinginan. Jadi aku mengirim mobil untuk menjemputmu. Oh, ternyata ibu. Aku heran kenapa mobil ini terlihat sangat familiar. Tidak, ibu, tidak apa-apa. Aku bisa naik sepeda pulang. Tidak boleh. Mulai sekarang, mobil ini adalah milikmu. Jangan naik sepeda lagi ya. Kamu adalah bintang bisnis yang sedang naik daun di kota Teluk Indah dan Nona dari grup Zenith. Kendaraanmu harus mencerminkan hal itu. Baiklah, terima kasih, ibu. Sudah kubilang ke ibu aku kesini untuk kerja, bukan untuk hidup mewah. Tidak perlu mobil. Tapi dia terlalu memanjakanku. Apa boleh buat? Aduh, Nona Maya benar-benar memanjakannya. Ikatan yang erat, sangat membuat iri. Betul, Nona kita dibesarkan dengan sendok perak di mulutnya, lahir dengan sendok perak. Tentu saja, aku lahir di bawah bintang keberuntungan. Nona, ada apa? Tidak bisakah kamu masuk ke mobil keluargamu sendiri? Nona, sopirmu nggak pinter banget. Kenapa dia nggak buka pintu buat Nona? Klien kayak gitu langsung dipecat aja. Aku langsung pecat dia. Dan cariin Nona sopir baru. Hei Joko, buka pintunya. Nia, kamu yakin ini mobil kamu? Ini bukan mobil keluargaku, jadi ini punya kamu? Nona, kamu terlalu mengagungkan Maya. Sayang, kayak dia bisa jual seluruh keluarganya tetap nggak bakal mampu beli satu ban mobil ini aja. Maya, berani-beraninya kamu mencampuri urusan Nona. Nona, karena pelayan ini kurang ajar, biar aku yang ajarin dia. Buka pintunya, Nona lagi berdiri di sini. Kamu buta atau gimana? Nona, ada apa ini? Keluar dari mobil. Aku perintahkan kamu untuk keluar dari mobil ini. Sekarang. Kamu tuli? Maya, kamu ngapain? Aku lagi ngajar sopirku, bukan urusanmu. Kamu yakin ini sopir kamu? Nona, silakan masuk. Nona, sialan, bagaimana bisa dia masuk ke mobilmu? Maya, mobil ini datang untukku. Apa hakmu untuk masuk? Nia, kamu sudah terlalu banyak berbohong. Sampai-sampai kamu sendiri mulai percaya.
Maya, ini adalah mobil eksklusif Nona. Kamu tidak berhak berada di dalamnya. Maya, kamu sudah tidak menghormati Nona sepanjang hari. Apa kamu benar-benar pikir dia tidak akan memecatmu? Jangan marah, Nona. Mobil ini pasti datang untukmu. Dengan kami di sini hari ini, Maya tidak akan mencuri mobilmu. Bodoh. Katakan pada mereka siapa yang kau jemput. Aku datang untukmu, Nona. Maya hanyalah anak kecil tanpa ayah, bukan? Bagaimana mungkin keluarganya mampu membeli mobil bagus seperti ini? Nona ada apa? Tentu saja dia anak kecil tanpa ayah. Dia hanya memanfaatkan rasa iba-ibuku. Dia ingin merebut segalanya dariku. Tak kusangka hari ini dia bahkan berusaha mencuri sopirku dan mobilku. Kamu terlalu baik, Nona. Orang seperti Maya yang tidak tahu diri tidak boleh dimanja. Betul, anak kecil seperti dia tidak berhak naik mobilmu. Kuharap saat kau akhirnya tahu yang sebenarnya, kau tidak akan menyesal. Keluar. Lupakan saja, kita semua rekan kerja. Sudahlah, kita lupakan saja. Kenapa kalian tidak pergi ke klub Aura dulu? Aku akan pulang ganti baju, lalu ketemu kalian di sana. Oke. Nona Liu, aku punya firasat Maya lebih terlihat seperti Nona. Tidak mungkin. Aku sendiri menerima telepon dari kantor pusat grup kita, dari Tuan Rudy sendiri. Dia menyuruh kami menjemput Nona Nia. Sudah pasti tidak salah. Apa? Nggak mungkin. Saya yang dihubungi langsung oleh markas grup kita. Oleh Tuan Rudy sendiri. Dia menyuruh kami menyambut Nona Nia. Tidak ada keraguan. Sangat menyebalkan. Langsung katakan saja. Maya, sikapmu seperti apa? Dulu kamu memang hebat. Tapi sekarang kamu cuma anjing. Dan aku adalah nona muda yang tak akan pernah bisa kau raih. Kamu mau tahu siapa ayah kandungmu? Apa yang baru kau katakan? Ayah kandungku? Apa yang kau tahu? Katakan sekarang. Asalkan kamu juga datang ke pesta di klub Aura malam ini, aku akan memberitahumu. Kamu beritahu dulu, baru aku akan datang. Sepertinya kamu tidak benar-benar ingin tahu. Kalau begitu aku tutup telepon. Tunggu, aku akan datang. Itu adalah attack keluarga Lin. Tapi hanya karena aku anak haram, mereka bahkan tak mau memberiku mobil yang layak untuk dikendarai. Jika aku lebih banyak membantu Nia sekarang, dan nanti dekat dengan keluarga Shen, bahkan mungkin keluarga Su. Lihat saja siapa di keluarga Lin yang berani meremehkanku nanti. Nona Maya, ini koleksi terbaru VL tahun ini yang dibuat khusus. Bagus sekali. Maya pasti suka. Antarkan semuanya ke kamar Maya. Waktu berlalu begitu cepat. Maya sudah dewasa. Ada petunjuk tentang ayah kandungnya? Ada, tapi semua petunjuk mengarah ke keluarga Su di ibu kota. Keluarga Su? Mitra utama grup Zenith. Keluarga Su, jangan-jangan. Ayah kandung Maya sebenarnya dari cabang keluarga Su? Saya sudah telusuri semua petunjuk. Dan di antara pria keluarga Su yang seusia, hanya kepala keluarga Su, Andi. Andi. Ayah. Itu hebat. Aku punya anak perempuan. Aku punya anak perempuan. Ayah, ini adalah Maya dan berkas lengkap ibunya, Dewi. Jadi Rudy, beraninya dia mengganggu putriku dan menjebak istriku.
Pergi ke kota Teluk Indah segera. Lindungi Dewi dan Maya. Aku akan segera menyusul. Ya, Pak. Nona, ini pertama kalinya aku menghabiskan uang di tempat semewah ini. Dan semua ini berkat kamu. Yuk kita angkat gelas untuk Nona. Untuk Nona. Bersulang. Kalian bersenang-senanglah, aku mau ke kamar kecil. Nia, ayah sudah menyuap seorang pelayan. Minuman yang sudah dicampur obat sedang dalam perjalanan ke Maya. Nanti, begitu obatnya mulai bereaksi pada Maya, aku akan merekamnya dengan seorang pria dalam video yang memalukan. Lalu dia akan berada di bawah kendaliku. Nia, ini kesempatan kita untuk hidup mewah seumur hidup. Semuanya tergantung pada ini. Jangan khawatir, Ibu. Maya adalah harta paling berharga Dewi. Begitu kita bisa mengendalikan Maya, maka Dewi akan sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Kalian, pergi cari uangnya. Tagihan kamar VIP malam ini kalian yang bayar. Tapi harganya lebih dari Rp150.000. Baiklah, Rudy. Setelah malam ini, kita akan menguras Dewi sampai habis. Lupakan 150.000, kita bisa memeras 15 juta darinya. Benar. Baiklah. Aku akan coba minta kredit. Minta supervisor klub Aura untuk mencatatnya. Ayo pergi. Aku tidak pernah menyangka aku, Nia, perlu meminta kredit. Joko, di pihakku semuanya sudah siap. Kamu sudah menemukan preman untuk Maya. Ya, mereka harus pria yang hidupnya berantakan, yang punya penyakit menular seksual. Itu penyakit menular seksual. Nia, mereka langsung minta Rp15.000. 15.000? Bagaimana kalau kamu yang bayar dulu? Kartu kreditku ada limitnya. Saat ini, aku tidak bisa dapat uang sebanyak itu. Tapi kalau kita tidak bayar, mereka tidak akan mau membantu. Bagaimana kalau Joko kamu yang urus? Nia, kamu gila. Ini area kejahatan. Joko, percayalah, aku juga tidak mau. Tapi, hal ini, ibuku tidak boleh tahu kalau aku yang melakukannya. Kalau tidak, dia akan semakin berpihak pada Maya. Baiklah, untukmu aku rela berkorban. Tapi setelah selesai, Nia, jangan sampai kamu anggap aku kotor. Masa sih, Joko, kamu tidak perlu khawatir. Hanya kamu yang kucintai. Begitu aku memimpin grup Zenith, aku akan bantu kamu mewarisi PT Lin. Oke. Mendengar kamu berkata begitu, aku rela melewati api dan air untukmu. Jadi kalian semua senang? Sangat seru. Aku benar-benar melihat sesuatu hari ini. Nona muda, kamu terlalu boros untuk kami. Aku dengar dari pelayan botol anggur ini harganya lebih dari Rp150.000. Lebih dari 150.000. Iya, anggur semahal ini rasanya memang beda. Aku tidak pernah bermimpi akan hidup seperti ini suatu hari nanti. Betul. Tepat sekali. Kita benar-benar harus berterima kasih banyak pada nona muda kita, Nia, untuk jamuan yang luar biasa ini. Lebih dari 150.000? Siapa yang bilang kalian boleh pesan anggur semahal ini? Nona muda, bukankah kamu yang memesannya untuk kami? Aku... Maya, ini ulahmu? Apa kamu yang sengaja pesan itu? Bukannya kamu yang bilang kamu yang traktir malam ini? Kita bisa pesan apa saja yang kita mau. Apa saja yang kita mau. Ibu, apa ibu kenal pemilik klub Aura? Tentu saja aku kenal. Aku bahkan berinvestasi di klubnya itu. Kalau gitu, suruh pemiliknya kirim ke ruang 102 sebotol anggur yang bagus yang harganya lebih dari Rp150.000. Maya, kamu pergi minum-minum. Tempat macam itu penuh dengan orang-orang mencurigakan. Jangan berani-beraninya minum apapun dari orang lain. Dan hati-hati. Jangan khawatir, Ibu, aku tidak akan minum. Lagi pula, sebotol anggur murahan Rp150.000. Pasti Nona Nia kita bisa membelinya, kan? Maya, omong apa kamu ini? Nona muda kita ini adalah ahli waris grup Zenith, putri bos. Masa iya dia tidak sanggup beli sebotol anggur murahan seharga Rp150.000?
Betul, sebotol anggur 150.000 rupiah. Bagi nona muda kita, itu seperti air mineral. Tidak mungkin dia tidak sanggup membelinya. Benar apanya? 150.000 rupiah hutang lagi. Maya, aku akan menyelesaikan urusan ini denganmu nanti. Nona, apa aku bilang sesuatu yang salah? Tidak apa-apa. Kalian terus bersenang-senang saja. Masih main? Nia, apa kamu tidak takut nanti tidak bisa bayar tagihannya? Cuma 150.000 rupiah. Menurutku malah anggurmu terlalu murah. Betul. Obatnya belum bereaksi. Mungkin dia kurang minum? Tenang saja, semuanya minum. Saya yang traktir. Tapi beberapa orang di sini sepertinya menghindari minuman saya. Maya, kita semua minum anggur. Kenapa kamu minum soda? Iya, dia orang yang picik maybe selalu akan picik. Kamu tidak minum di saat seperti ini. Memang dilahirkan untuk miskin. Kita semua rekan kerja di sini, minum ini, dan aku akan memaafkanmu karena tidak menghormatiku. Minum. Masih tidak mau minum. Nona muda keluarga fans sedang berbaik hati padamu. Jangan jadi tidak tahu terima kasih. Betul, kita semua akan menjadi rekan kerja mulai sekarang. Maya, cepat minum anggur nona muda. Siapa tahu anggurmu itu bersih atau tidak? Apa yang kamu bicarakan? Aku perlu menipu Maya agar minum ini. Maya, aku salah sebelumnya. Tolong jangan simpan dendam. Aku akan minum dulu sebagai permintaan maaf. Kenapa nona muda minta maaf kepada Maya, bajingan malang itu? Itu karena nona muda kita murah hati. Maya, kalau kamu masih menolak, berarti kamu memang tidak tahu terima kasih. Maya, kita semua rekan kerja di departemen yang sama. Kamu tidak akan tidak menghormati nona muda seperti itu kan? Dia menghabiskannya. Seharusnya sudah cukup. Oke, aku ambil yang ini. Mulai sekarang jangan ganggu aku lagi. Aku akan menunggu jawabanmu malam ini. Ayo kita terus minum, lanjutkan pestanya. Ayo. Habis. Bersulang. Yuk kita bersulang. Ayo, habisin. Ayo pesan lagi. Wah, ini luar biasa. Setia pada nona muda kita ternyata berhasil. Benar. Kita hampir dapat jackpot. Kita akan kebanjiran uang. Maya, apa gunanya waspada padaku? Obat yang kuselipkan ada di pinggiran gelasmu. Hei Joko, ini dia orangnya. Astaga, Maya berat sekali. Joko, cepat. Nona Su sedang menunggu video kita. Oh iya. Pakai ini. Tidak ada yang tahu itu kamu. Pastikan kamu merekam semuanya. Nia, kamu memikirkan segalanya. Kalau begitu, aku serahkan pada kalian. Di mana ibu dan ayah? Kenapa mereka tidak angkat telepon? Waktunya bayar tagihan. Sudah lewat jam 10. Dia di mana? Kenapa Maya belum pulang? Citra, Nona Maya, apa Maya sudah pulang? belum. Oh, sopirnya bilang setelah pesta perusahaan selesai, dia akan mengantar Nona Maya pulang. Aku punya firasat buruk tentang ini. Nona Maya, kalau ibu khawatir tentang dia, mungkin ibu harus telepon dan tanya. Kenapa dia tidak angkat telepon? Apa-apaan? Kenapa dia tidak angkat telepon? Oh, sial. Maya tidak angkat telepon. Ada yang tidak beres. Citra, siapkan mobil. Kita pergi ke klub Aura. Ya, Maya, jangan salahkan aku. Ini salahmu karena menghalangi Nia. Dan menghalanginya.
Berarti kau menghalangi aku. Minggir! Jangan berani-berani sentuh dia, kau mati! Kau pikir kau siapa, sayang? Kau berani sentuh dia? Kau cari masalah. Nona muda, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Hello, pergi. Ayo pergi dari sini. Bodoh sekali kalian ini. Kalau bukan untuk membuktikan kalau aku tidak ada hubungannya dengan memberi obat pada Maya, aku bahkan tidak akan repot-repot minum dengan kalian para pecundang di sini. Ayah, ibu, siapa yang memukulmu sampai begini? Manajer, dia orangnya. Dia Putri Lina. Dia membayarku Rp1.000 untuk bekerja sama dengan Rudy dan memberi obat pada Nona Maya. Kau berbohong. Sayang. Buat masalah di klub Aura, kau cari masalah. Berani-beraninya kau memukulku? Aku adalah nona muda keluarga Shen. Nona muda. Nona muda keluarga Shen. Kau tidak pantas mendapatkannya. Shen, Nona Maya. Kau tidak berhak memanggilku begitu. Kalian bertiga, berani-beraninya menyentuh putriku? Kau cari mati. Sayang, aku salah. Maafkan aku salah. Ini semua karena kedua sayang ini. Ini tidak ada hubungannya denganku. Rudy! Kau sayang kecil saat ada masalah. Kau lempar kesalahan pada kami. Kau ini laki-laki atau bukan? Katakan sekarang juga, di mana Maya? Nona muda. Anak buah kita sudah mengunci setiap pintu di klub Aura, kecuali pintu utama. Lalat pun tidak bisa keluar. Maya, Dewi, membiarkan kalian tetap ada sama saja mencari masalah. Ayah akan tahu tentang kalian cepat atau lambat. Hari ini, aku akan membakar tempat ini habis-habisan dan hanguskan sampai rata dengan tanah. Lakukan. Ya. Cepat katakan. Aku tanya sekali lagi, Maya ada di mana sebenarnya? Dewi, dasar kau. Aku takkan pernah memberitahumu. Aku akan pastikan video putrimu tersebar di mana-mana. Kau tidak berani. Nona Maya, terjadi hal buruk. Klub Aura kebakaran. Apa? Kita harus pergi sekarang. Sudah tidak ada waktu. Tapi bagaimana dengan Maya? Dewi, malam ini putrimu akan mati bersama kami. Nona Maya, kita harus pergi. Kita keluar dulu dari sini. Ini nanti kita urus. Nia, putriku di mana? Lepaskan aku. Manajernya. Lupakan manajernya, lari saja. Ibu, tahan ya. Kita bisa keluar dari sini. Ibu. Ibu? Ayahmu? Dia baru saja menimpakan semua kesalahannya pada kita. Seseorang yang tega sekali. Untuk apa kau peduli padanya? Ya. Dia pantas menerimanya. Ayo pergi. Lina. Nia. Kalian kembali. Aku akan mati terbakar. Lepaskan aku. Biarkan aku masuk. Nona Maya, di dalam terlalu berbahaya. Kau tidak bisa masuk. Apa yang terjadi? Kamu, pria itu dari bertahun-tahun yang lalu. Nona Maya, dia adalah kepala keluarga Su, Andi. Benar. Akulah pria yang kamu bayar saat itu untuk menghabiskan malam bersamamu.
kepala keluarga Su. Saat itu semua kesalahpahaman. Maya, aku harus menyelamatkan Maya. Dia masih terjebak di dalam sana. Jangan khawatir, Nyonya. Maya. Dia, Jangan khawatir, Nona Maya. ada apa? Maya cuma dibius. Aku sudah memberinya penawarnya. Terima kasih telah menyelamatkan putriku. Bagaimana aku bisa membalasmu? Apapun yang kamu mau. Kakak menyelamatkan adiknya. Untuk apa aku perlu imbalan? Budi, bawa dia ke mobil sekarang. Panggil dokter ke sini dan obati dia. Iya, Ayah. Dia adalah anakmu. Dia adalah anak angkatku. Kamu sadar apa yang telah kamu lakukan? Ayah, aku salah. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Maafkan aku, Ayah. Dulu, kamu dan Budi berada di panti asuhan dan bahkan tidak punya cukup makanan. Aku mengambil kalian, membesarkanmu selama bertahun-tahun ini. Tapi kamu, bagaimana bisa kamu mencoba menyakiti darah dagingku sendiri? Putri kandung. Kamu tahu segalanya. Bukan aku tidak mencarimu. Aku benar-benar mengira kamu adalah gigolo. Ayah, aku cuma takut kalau begitu kamu menemukan putrimu yang sebenarnya, kamu akan meninggalkanku. Aku cuma takut kehilanganmu dan takut kehilangan keluarga ini. Ayah. Omong kosong. Kamu cuma takut kalau Maya akan mengambil bagianmu dari harta keluarga. Seseorang yang sesesat kamu tidak pantas disebut putriku. Penjaga, bawa dia ke tanah tandus dan jangan pernah biarkan dia kembali. Ayah, maafkan aku, Ayah. Ayah, aku tidak akan mengulanginya lagi. Ayah, aku salah. Ayah. Ayah, Ibu. Dokter bilang Maya baik-baik saja. Obat dalam tubuhnya sudah benar-benar dikeluarkan. Dia akan bangun kapan saja sekarang. Saat Maya diberi obat, kamu ada di sampingnya sepanjang waktu. Ya. Joko hampir mengambil keuntungan darinya dan aku langsung muncul. Tapi, aku tidak pernah menyangka bahwa dia memberi Maya afrodisiak. Lalu kamu, Ibu, jangan khawatir. Aku tidak menyentuhnya sama sekali. Maya, tahan ya. jadi begitu caranya kamu mengatasi obatnya? Ibu, 1 botol air tidak cukup. Tuang beberapa botol lagi pasti berhasil. Seperti yang diharapkan dari Putri Nona Maya. Kamu tahu, kamu seperti aku. Aku, Putra Andi. Ayah. Bagaimana perasaanmu? Santai saja. Ibu? Kenapa aku di sini? Kamu yang seharusnya bicara. Sudah berapa kali ibu bilang, kamu tidak bisa sembarangan minum yang diberikan orang lain. Kenapa kamu tidak pernah mendengarkan? Ini semua salah Nia. Ya, tidak peduli seberapa hati-hati kamu tidak bisa waspada terhadap sayang. Untungnya kakakmu menyelamatkanmu. Kakakku? Ya ampun. Apa yang telah kulakukan? Tidak apa Sabah, ini kalian berdua tidak ada hubungan darah. Lagi pula aku melihat Budi tumbuh besar. Dia anak yang baik. Maksudmu? Dia adalah ayahmu. Ayah kandungmu. Tentang ini, ceritanya panjang. Maya, kamu tidak marah pada ibu karena menyimpan rahasia ini selama bertahun-tahun, kan? Tentu saja tidak.
Asalkan ayahku bukan Rudy si brengsek itu, aku tidak masalah. Ayah, aku sudah mengendalikan Joko yang menindas Maya dan Nia di bawah kendali. Bagaimana kita harus menangani mereka? Mereka berani menjebak putriku. Mereka tidak akan lolos dengan mudah. Tenggelamkan mereka. Ayah, kita sekarang berada di masyarakat yang punya hukum. Baiklah, baiklah. Apapun kata putri kesayanganku. Lepaskan dia. Nia itu selama ini memalsukan diriku, mengklaim kepada semua orang bahwa dia adalah nona muda keluarga fans. Maka aku akan memastikan semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Aku akan menghancurkan reputasinya. Itu akan menjadi takdir yang lebih buruk dari kematian baginya. Baru-baru ini, Maya, ahli waris grup Zenith, memenangkan medali emas di kompetisi perhiasan global. Dia kini menjadi bintang baru yang sedang naik daun di dunia perhiasan internasional. Ibunya, ketua grup Zenith, Nona Dewi, dan ayahnya, seorang taipan modal, Andi, kepala keluarga Su, di kota Teluk Indah di sebuah hotel bintang 7 mengadakan pesta perayaan. Kuharap Rudy mati lebih telat. Sekarang kami terjebak dengan semua utang rentenir ini. Kami terpaksa kabur terus-terusan. Kalau mereka menangkap kami pasti akan dijual ke lokalisasi. Kami didorong ke ujung tanduk. Tapi kedua sayang itu malah sukses. Mereka malah berhasil mendekati pria kaya. Kenapa mereka bisa seberuntung itu? Nia, kau si sayang. Akhirnya aku temukan kau. Joko? Kau si sayang. Kalau bukan karena kau menyamar sebagai ahli waris keluarga Shen, dan bahkan berpura-pura menjadi penyelamatku, aku tidak akan mengikutimu dan melakukan semua hal buruk ini. Sekarang aku sudah diusir oleh keluarga Lin. Aku seperti anjing liar. Ini semua salahmu. Beraninya kau memukul orang? Memukul orang, aku akan menghancurkannya. Joko, apa gunanya menyalahkanku? Dulu kau mendekatiku karena kau juga ingin naik kelas sosial lewat aku. Kalau tidak, dengan statusmu sebagai anak haram keluarga Lin, seumur hidupmu, kau takkan pernah bisa menjadi ahli waris keluarga Lin. Kau? Baiklah kalau begitu. Baik. Nia, aku mati saja kau. Kau. Apa yang kau lakukan? Mati saja. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Mati saja kau. Mati saja. Ibu, sekarang semua orang tahu Nia adalah ahli waris palsu. Pasangan ibu anak itu kini dibenci semua orang, diperlakukan seperti sampah. Rudy juga terjebak dalam kebakaran itu dan tewas terbakar. Dia mendapat ganjaran yang setimpal.